Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du fa yaqulu faqiru rahmati rabbihi al-khabiril bashir Ibrahimul bajuridu taksir talabal minni ba'dul ikhwan aslahu li wa lahum al-hawasan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasrullah dari Perbandingan Madhab dan Hukum semester 2. Dengan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester matkul Perbandingan Fikih Ibadah dengan dosen Bapak Yayan Khairul Anwar MAG. Di dalam tugas tersebut yaitu kita dikasih 3 pilihan materi. Ya, saya mengambil salah satu materi tersebut yaitu tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Saya mengambil referensi dari kitab Safinatun Najah karangan Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami. Sebelum masuk ke dalam materinya, materi yaitu materi hal-hal yang membatalkan puasa, kita harus mengenal dulu ta'rif atau definisi dari puasa itu sendiri, karena itu adalah sebuah gerbong atau sebuah pintu untuk kita memasuki teori-teori yang lebih dalam. Jadi sebelum masuk ke dalam teori yang lebih dalam, kita harus melalui pintunya dulu. Nah, pintunya tersebut ada di dalam definisi atau ta'rif. Nah, ta'rif itu sendiri banyak. Ada ta'rif bil lafdi, ada ta'rif bil had. Kalau kita berbicara ta'rif bil lafdi, yaitu ta'rif secara umum. Apa ta'rif secara umum? Ta'rif secara umum yaitu al-imsaku, yaitu menahan. Nah, ta'rif secara umum itu belum termasuk ke dalam syarat untuk membuat ta'rif. Apa saja syarat untuk membuat ta'rif? Syarat untuk membuat ta'rif yaitu harus muttarid dan munakis. Kenapa ta'rif secara umum ini belum termasuk ke dalam syarat untuk membuat ta'rif? Karena syarat untuk muttarid munakis itu adalah harus ada di dalam ranah materi itu sendiri, gitu kan. Contoh puasa, harus ada syarat-syarat puasa itu sendiri di dalam ta'rifnya, gitu. Ini secara umum hanya menahan, al-imsaku hanya menahan. Kalau di dalam bahasa Sunda itu kadar-kadar menahan. Nahan dari apa saja? Kalau kita terkenalnya puasa itu hanya menahan lapar, nahan nafsu. Nah, kalau kita berbicara ta'rif secara umum, nahan pup juga itu sudah termasuk ke dalam puasa karena menahan, al-imsaku. Beda dengan ta'rif secara khusus atau ta'rif bil had. Ta'rif secara khusus yaitu imsaku an muftirin bisurutihi, yaitu menahan tetapi sambil memakai syaratnya itu sendiri, syarat-syaratnya itu sendiri. Kalau di dalam bahasa Sunda itu yaitu nahan kalawan make pirang-pirang syarat, yaitu kita harus menahan sambil melakukan syarat-syarat itu sendiri. Itu ta'rif secara khusus. Nah, ta'rif secara khusus puasa itu yaitu menahan sambil melakukan syarat-syarat puasa itu sendiri. Banyak sekali syarat untuk berpuasa. Salah satunya sudah digamblangkan di dalam kitab Safinatun Najah ini, yaitu harus beragama Islam, harus baligh atau harus dewasa. Yang ketiga, mempunyai akal. Yang keempatnya harus sehat jasmani rohani. Lalu suci dari haid dan nifas. Dan
banyak sekali syarat-syarat untuk kita berpuasa, yaitu untuk harus kuat dari segala apapun gitu kan. Nah, di sini saya akan membahas hal-hal yang membatalkan puasanya itu sendiri. Kalau syarat-syaratnya itu harus begini, kalau batalnya itu harus begini, berarti saya mencoba memaparkan atau belajar memaparkan mafhum mukhalafah dari syarat-syarat puasa itu sendiri. Karena mantuknya yaitu syarat puasa, berarti mafhum mukhalafahnya itu hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, di dalam kitab Safinatun Najah ini musannif memaparkan ada lima syarat membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hada kitab rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini banyak. Kita coba dulu kita paparkan dulu yang ada di dalam isi kitab Safinah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal sawiji yabtulu batal opo asaumu Ramadan, opo asaumu puasa, biridatin kelawan murtad, wahaidin lan kusababe head, wanifasin lan nifas, awiladatin utowo manak atawa beranak, wajununin lan gelo, walaulah dotan senajan senalika, wabii gemain lan kusababe ayan, wasakrin lan were, tak ada hale maha wong bihi maring sakrin, in ama lamun nyurambahi wong jami an nahari ing sekabehe dino. Nah, di sini ada lima hal-hal yang membatalkan puasa di dalam kitab Safinatun Najah. Yang ke-1 yaitu biridatin, murtad, kelawan sababe murtad. Murtad itu banyak, kalau kita berbicara murtad itu banyak. Kalau di dalam kitab Sulamut Taufik itu dijelaskan bahwa murtad itu ada 3, ada murtad ucapan, murtad pegawaian, dan murtad pateka dan tekad. 1 murtad ucapan. Gimana sih murtad ucapan? Salah satu contohnya yaitu murtad yang keluar dari lisan karena ucapan. Ucapan itu tidak lepas dari lisan. Contohnya, kita mengkafirkan orang lain, padahal itu adalah muslim itu sendiri. Kita mengkafirkan sesama muslim, itu sudah murtad ke dalam diri kita sendiri. Contoh lagi, kalau kita bercandanya ke dalam ranah-ranah hal yang sensitif. Contohnya, lu kafir, lu murtad, kita sendiri yang murtad gitu kan. Yang kedua yaitu murtad pegawaian, atau apa sih yang kita lakukan. Kalau kita lakukan dengan kita melakukan ibadah keyakinan orang lain, berarti kita sudah termasuk ke dalam murtad pegawaian. Yang ketiganya yaitu murtad patekadan, tekad kita, keyakinan kita. Ini banyak sekali orang-orang yang tekadnya hancur gitu kan. Murtad tekad, pasti kalian semua tahu bagaimana murtad tekad ini, yaitu pindah keyakinan. Contoh kita dari Islam kita sendiri, lalu tiba-tiba naudzubillahi min dzalik, Allah Subhanahu wa taala mencabut keimanan kita, dan kita berpindah keyakinan kita kepada keyakinan orang lain. Itu sudah termasuk murtad tekad. Jadi murtad itu ada aqwalun wa af'alun wa i'tiqadun. Murtad ucapan, murtad pegawaian, sama murtad
fatekadan, ada 3. Yang kedua adalah haid dan nifas. Nah, ini adalah mafhum mukhalafah dari syarat sah puasa itu sendiri. Karena syarat sah puasa itu sendiri adalah suci dari haid dan nifas. Berarti kalau kita berpuasa sedang haid atau nifas, berarti otomatis puasa kita batal. Itu kan. Tak perlu bertanya apa sih kenapa haid membatalkan puasa, karena itu adalah sesuatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk perempuan, karena ada sesuatu yang keluar di dalam tubuh gitu kan. Apalagi nifas lama sekali nifas. Galibnya itu 40 hari setelah melahirkan gitu kan. Nah, yang keempatnya yaitu gila. Kalau kita gila, kita batal puasa gitu kan. Karena syarat sah puasa itu sendiri yaitu harus berakal. Sedangkan gila tidak mempunyai akal. Maka dari itu sudah dipastikan bahwasannya gila itu membatalkan puasa. Nah, yang kelimanya yaitu wasakrin, were. Kalau di dalam bahasa Sunda itu lieur. Kalau bahasa Indonesia lieur tuh pusing. Nah, salah satu yang membatalkan puasa itu adalah pusing, apalagi pusingnya sambil muntah gitu, yang sengaja ataupun tidak disengaja. Contoh, kita dalam perjalanan, kita tidak kuat pusing di perjalanan, kita bisa membatalkan puasa itu sendiri. Nah, segitu saja yang disampaikan oleh saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun ucap dan tingkah yang tidak senonoh dan tidak serk akan kalian semua. Mohon dimaafkan. Kud masofa wadakama kadar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.